Episode 4. Beberapa menit kemudian, "Ayo kita jalan, Hendra," ajak Lucifer. Lucifer dan Aris baru keluar dari restoran milik Peter dan menghampiri Hendra yang masih berdiri membelakangi tuannya. "Tuan, maafkan saya tuan. Saya sungguh-sungguh minta maaf. Saya tidak berniat melakukan kesalahan tuan. Tolong ampuni saya," ucap Hendra sambil berlutut di bawah kaki Lucifer. Lucifer dan Aris pun saling memandang, tidak tahu apa yang sedang terjadi, sehingga Hendra meminta maaf sambil berlutut begitu. "Ada apa, Hen? Apa yang telah kau lakukan?" tanya Lucifer santai. "Tuan, tadi ada seorang gadis yang menabrak mobil Anda, sehingga mobil bagian belakangnya lecet, mengakibatkan salah satu lampunya rusak dan copot, Tuan," jawab Hendra. Dia masih tidak berani berdiri dan masih menundukkan kepalanya. "Dan kau di mana?" tanya Lucifer lagi. Saya sedang pergi ke toilet tuan," jawabnya. "Lalu?" tanya bosnya lagi. "Kata gadis itu dia akan mengganti biaya kerusakannya tuan, tapi dia baru kasih 200.000 tuan sebagai uang ganti kerusakannya," jawab Hendra masih menunduk dan berlutut. "Hahaha, apa biayanya semurah itu?" tanya Lucifer. Seketika Aris dan Hendra saling memandang, kaget dan heran. Kenapa bos killernya ini bisa tertawa lepas seperti itu? "Kau berdirilah dulu," suruh bosnya. Hendra pun berdiri. Dia kemudian memberikan KTP, kertas yang sudah ditulis nomor HP gadis itu, dan uang 200.000 itu. Dia menyerahkannya pada bosnya. "Tuan, dia berjanji akan menyicilnya tuan. Makanya dia kasih KTP dan nomor teleponnya. Katanya itu sebagai jaminan," kata Hendra. "Dan dia tidak langsung kabur. Dia menunggu saya selesai dari toilet tuan," ucap Hendra. "Eva Tashalona," ucapnya pelan sambil membaca nama yang tertera di KTP milik Eva. "Gadis itu mungkin akan menyicilnya puluhan atau ratusan kali tuan, karena katanya dia cuma pedagang keliling tuan," ucap Hendra. Sudahlah, ayo kita pulang. Aku sangat lelah sekali," perintah Lucifer. Tanpa sadar, dia memasukkan kertas yang ada nomor telepon Eva dan KTP gadis itu ke dalam saku celananya. Aris membuka pintu mobil agar bosnya naik, sementara Hendra masuk ke dalam kursi kemudi. Kemudian mobil beranjak menyusuri jalan raya yang lumayan ramai. Itu sudah sangat sore karena bertepatan jam pulang kerja. Sepanjang perjalanan, tak ada obrolan juga. Sementara Lucifer melihat keluar jendela mobilnya yang sengaja dia buka, menyandarkan tubuhnya sambil melipat tangan di dadanya. Mobilnya pun berhenti ketika lampu merah. "Haus banget, mumpung masih lampu merah. Minum dulu ah, haus," ucap Eva sambil mengambil botol minum yang dibelinya di warung. Sambil minum, kepalanya memutar ke kanan dan ke kiri secara perlahan agar air minumnya tidak tumpah. Ketika pandangannya berhenti sebelah kirinya, yaitu mobil yang dikendarai Lucifer dan anak buahnya, Eva tersenyum sambil menundukkan kepalanya ke arah Lucifer yang sedari tadi menatapnya. Akan tetapi, Lucifer tidak mengalihkan pandangannya, bahkan tidak membalas senyuman yang diberikan Eva, seperti tatapan kosong dan terkesan cuek. "Kenapa dia liatin aku begitu ya?" gumam Eva. Eva pun kembali melihat jalan di depannya. Beberapa menit kemudian, dia masih merasa ada yang memperhatikannya, sehingga dia pun kembali melihat ke arah kirinya itu. Dan benar saja, laki-laki yang cuek itu masih memandanginya tanpa berkedip atau tersenyum itu. Eva pun tersenyum lagi sambil menundukkan kepalanya ke arah laki-laki itu. Akan tetapi, Lucifer tetap tak ada respon atau membalas senyuman Eva. Masih tetap menatap dengan tajam dan tanpa berkedip. Melihat seperti itu, Eva langsung melihat ke depannya, sambil menelan ludah dan melihat lagi ke arah rambu-rambu lalu lintas itu, berharap segera menjadi lampu hijau. Dia merasa tidak enak dipandangi seperti itu. Dia merasa dipandangi seorang iblis. Eva masih merasa dipandangi, tapi Eva tidak berani lagi untuk melihat ke sumbernya. Tidak berapa lama, lampu pun sudah menjadi warna hijau, dan Eva segera menyalakan motornya dan segera berjalan mendahului mobil Lucifer. Di sepanjang perjalanan, Eva bingung kenapa laki-laki itu menatapnya dan mengacukan senyumannya. Padahal maksud Eva adalah untuk keramahannya saja. Dia tidak sadar bahwa mobil itulah yang ditabrak beberapa waktu lalu. Sementara Lucifer pun tidak tahu
kalau yang dia lihat itu adalah gadis yang membuat lampu mobilnya copot. Dia melihat Eva karena cara Eva yang minum melalui botol itu. Akhirnya sampai juga di rumah. Langsung siapin bahan-bahannya dulu. Habis itu mandi. Ucapnya baru turun dari motor dan membawa keranjang belanjaannya ke dalam rumah. Membawanya ke dapur. Gara-gara gak sengaja nabrak tuh mobil, hari ini aku gak bisa nabung. Mana aku harus bayar cicilannya lagi. Ampun dah. Keluh Eva sendiri sambil memasukkan minyak goreng ke botolnya. Ya udahlah, namanya juga lagi musibah. Mudah-mudahan sopirnya itu gak dipecat, gak dimarahi juga. Aku kasihan liatnya, katanya lagi sendiri. Aris, kamu suruh beberapa anak buah untuk mengawasi Tuan Peter. Kamu tahu kan kalau dia tadi berusaha untuk menghindar, perintah Lucifer. Baik Tuan, jawab Aris. Lalu bagaimana dengan gadis yang tadi Tuan? Dan ini uangnya yang 200.000 itu, tanya Hendra sambil menyerahkan uang 200.000 itu. Nggak usah dipermasalahkan. Kalau kamu nanti ketemu sama dia, balikin saja uangnya. Aku tidak biasa menindas seorang gadis miskin seperti itu, perintahnya. Baik Tuan, jawab Hendra. Mulai besok, kamu jangan bawa mobil itu. Ganti, perintah bosnya. Baik Tuan, jawabnya lagi. Kalian pulanglah, istirahat. Aku tidak mau diganggu, perintahnya lagi buat dua anak buah kepercayaannya itu. Baik Tuan, kami permisi dulu, jawab mereka berdua. Jawab bosnya cuek. Aris dan Hendra segera keluar dari apartemen mewah bosnya itu. Akan tetapi, Aris dan Hendra tidak langsung pulang. Mereka sepakat pergi ke kafe untuk minum-minum sambil mengobrol. Lihat nggak tadi bos kita tertawa tadi sore? Tanya Aris pada Hendra. Iya, lihat kok, jawab Hendra. Sumpah, aku baru sekali ini melihat bos kita tertawa lepas seperti tadi, ucap Aris. Iya, aku juga. Kupikir bos kita kerasukan setan, balas Hendra. Hahaha. Ternyata bukan cuma pikiranku saja yang seperti itu, kamu juga, ucap Aris. By the way, emang cewek itu masih muda ya? Tanya Aris penasaran. Cantik banget. Dan dia juga jujur sih. Dia bertanggung jawab, gak mau kabur. Malah dia nungguin aku dari toilet, ucapnya lagi. Emangnya kamu bilang berapa biaya kerusakannya? Kenapa dia sampai ngasih 200.000? Tanya Aris lagi. Aku sih gak tahu jelas berapa biaya kerugiannya, tapi aku bilang sekitar 50 juta. Terus dia kaget gitu. Tapi dia tetap kasih semua uangnya yang ada di dompetnya. Aku lihat sendiri berapa banyak uang di dompetnya. Paling sisanya cuma koin-koin, ucapnya. Wah, kasihan juga ya, kata Aris. Iya, pantasan saja bos kita suruh kamu balikin uangnya itu. Mungkin bos kita nggak tegaan, ucap Aris lagi. Kalau kataku sih bukan karena nggak tega, tapi bos kita emang nggak pernah menghukum atau menyiksa wanita dan anak-anak sih, jelas Hendra. Iya juga ya, ucap Aris. Lucifer masih berendam di bathtub sambil merokok dan minum anggur. Sekilas dia teringat dengan tatapan dan senyuman gadis yang dia lihat di lampu merah tadi. Aneh baginya, karena gadis itu melakukan senyumnya sampai 2 kali. Dan berikut ini adalah visualnya Tuan Lucifer, si bos mafia yang tampan. Emang keren ya bos mafia ini, walaupun kejam, dia terlihat tampan juga. Ganteng kan? Ini visualnya si cantik Eva Tasholona.
Gimana? Cantik kan si Eva? Ini visualnya si Disna Alexa, sahabatnya Eva Tasholona. Dan ini visualnya Aris Putra, anak buahnya Lucifer, si bos mafia yang kejam. Dan terakhir, ini visualnya si Hendra William, anak buahnya Lucifer juga. Gimana? Apa yang kalian rasakan apabila ketemu sama bos mafia yang ganteng ini? Wah, makin seru ya ceritanya. Terima kasih telah menyaksikan atau mendengarkan cerita dari Bos Mafia Jatuh Cinta episode 4. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.